Selamat pagi, saya Intan Beadri, nomor induk mahasiswa 1965-1096, kelas 7D Akuntansi Manajerial. Saya akan mempresentasikan manajemen persediaan. Manajemen persediaan tradisional mengelola tingkat persediaan merupakan hal yang mendasar dalam penetapan keunggulan kompetitif jangka panjang, mutu, rekayasa, produk, harga, lembur, kapasitas berlebihan, kemampuan merespon pelanggan akibat kinerja yang kurang baik, waktu tenggang atau lead time, dan profitabilitas keseluruhan adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Biaya persediaan, permintaan akan produk atau bahan diketahui dengan pasti untuk periode waktu tertentu atau biasanya 1 tahun, di mana terdapat 2 biaya utama yang terkait dengan persediaan. Jika persediaan berupa bahan baku barang yang dibeli dari sumber luar, maka biaya yang terkait dengan persediaan tersebut disebut sebagai biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dan jika bahan atau barang diproduksi secara internal, maka biayanya disebut biaya persiapan dan penyimpanan. Biaya pemesanan atau ordering cost adalah biaya melakukan pesanan dan menerima pesanan. Contohnya mencakup biaya pemrosesan pemesanan atau biaya klerikal dan dokumen, biaya asuransi untuk pengiriman, biaya persiapan dan biaya penyimpanan. Biaya persiapan atau setup cost adalah biaya penyiapan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi atau komponen tertentu. Contohnya, upah pekerja bagian produksi yang menganggur atau idle, biaya fasilitas produksi yang menganggur atau laba yang hilang, dan biaya uji coba produksi seperti tenaga kerja, bahan, dan overhead. Biaya penyimpanan atau carrying cost adalah biaya untuk menyimpan persediaan. Contohnya adalah asuransi, pajak persediaan, keuangan biaya oportunitas dana yang terkait dalam persediaan, biaya penanganan dan ruang penyimpanan. Selanjutnya, biaya kehabisan persediaan atau stock out cost adalah biaya yang terjadi karena perusahaan tidak menyediakan produk yang diminta pelanggan. Contohnya adalah penjualan yang hilang atau baik saat ini maupun masa datang. Biaya ekspedisi atau meningkatnya beban transportasi, lembur, dan lainnya, serta biaya akibat produksi yang terputus. EOQ dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan dikenal sebagai sistem just in case. Dalam beberapa keadaan, sistem persediaan just in case sangat tepat secara keseluruhan. Contohnya, rumah sakit memerlukan persediaan peralatan medis, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya sepanjang waktu untuk dapat menangani situasi darurat. Penggunaan pesanan ekonomis bersama dengan persediaan pengamanan adalah sangat masuk akal dalam lingkungan seperti itu. Selanjutnya, manajemen persediaan JIT. JIT mempunyai 2 tujuan strategi, yaitu meningkatkan laba dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Kedua tujuan ini dicapai dengan mengendalikan biaya atau yang memungkinkan persaingan harga yang lebih baik dan peningkatan laba. JIT adalah pendekatan manufaktur yang menyatakan bahwa barang harus ditarik melewati sistem oleh permintaan saat ini daripada didorong melalui sistem pada schedule tetap berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Salah satu pengaruh JIT adalah mengurangi persediaan sehingga ke tingkat yang lebih rendah. Usaha untuk mencapai tingkat persediaan yang tidak signifikan adalah penting bagi kesuksesan JIT. Kinerja due date adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan. Di masa lalu, persediaan barang jadi telah digunakan untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi tanggal pengiriman yang diminta. Kebanyakan penghentian produksi terjadi karena salah satu dari ketiga alasan, yaitu kegagalan mesin, kerusakan bahan atau subrakitan, dan ketidakpersediaan bahan baku atau subrakitan. Memiliki persediaan adalah salah satu solusi tradisional atas semua masalah tersebut. JIT pun dapat memecahkan ketiga masalah di atas dengan menekankan dan pemeliharaan pencegahan total
dan pengendalian mutu total serta dengan membina hubungan baik dengan pemasok. Sistem Kanban adalah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu. Sistem Kanban bertanggung jawab dalam menjamin bahwa produk yang dibutuhkan atau komponen diproduksi atau diakuisisi dan kuantitas yang sesuai secara tepat waktu. Sistem Kanban dasar menggunakan 3 kartu, yaitu yang pertama Kanban penarik, yang kedua Kanban produksi, dan yang terakhir Kanban pemasok. JIT bukan merupakan pendekatan yang bisa dibeli dan diterapkan dengan hasil segera. Implementasinya merupakan proses evolusioner, bukan revolusioner. JIT seringkali disebut sebagai program penyederhanaan, namun ini bukan berarti mudah atau sederhana untuk diterapkan. Kekurangan yang paling menonjol dari JIT adalah ketiadaan persediaan untuk menyanggah penghentian produksi. Penjualan saat ini secara konstan terancam oleh terhentinya produksi yang tidak terduga. Kenyataannya, bila terjadi masalah, pendekatan JIT mencoba untuk menemukan dan menyelesaikan masalah sebelum aktivitas produksi lebih lanjut terjadi. Selanjutnya, kendala atau TOC. Teori kendala adalah menempatkan manajemen persediaan sebagai sesuatu hal yang penting dibandingkan sudut pandang tradisional. TOC mengakui bahwa penurunan persediaan akan mengurangi biaya penyimpangan dan dengan demikian menurunkan beban operasi serta memperbaiki laba bersih. Selanjutnya, TOC memfokuskan pada 3 ukuran kinerja perusahaan. Yang pertama output, yang kedua persediaan, dan yang ketiga beban operasi. Dengan demikian, output meminimalkan persediaan dan menurunkan beban operasi. 3 ukuran kinerja keuangan dan dipengaruhi laba bersih dan pengambilan atas investasi serta arus kas akan meningkat. Menaikkan output dan menurunkan beban operasi selalu ditekankan sebagai unsur penting dalam memperbaiki 3 unsur kinerja keuangan. Teori kendala menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan memperbaiki kinerja perusahaan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan, yang kedua, mengeksploitasi kendala-kendala yang meningkat, yang ketiga, mensubordinasi apa saja yang lain dari keputusan yang dibuat pada langkah kedua, yang keempat, mengangkat kendala-kendala yang meningkat, dan yang terakhir, mengulangi proses. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.